Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk fermentasi serealia, khususnya bread. Video ini secara khusus akan membahas peranan gluten pada pembuatan roti. Bahan utama pembuatan roti adalah gandum. Apabila Anda mengambil 1 butir gandum, maka bentuknya seperti gambar ini. Ada 3 bagian pada gandum, bran atau kulit yang kaya serat, endosperm yang merupakan bagian paling besar dari gandum. Endosperm kaya karbohidrat dan protein, sementara germ kaya akan antioksidan dan lemak. Germ ini yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Anda tentu pernah mendengar istilah whole grain flour dan white grain flour, bukan? Whole grain flour dibuat dari semua bagian gandum, yaitu bran, endosperm, dan germ. Sedangkan white grain flour dibuat dari bagian endosperm saja. Bagian endosperm mengandung karbohidrat sekitar 70-75%. Karbohidrat ini berupa pati atau starch yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polisakarida yang rantainya lurus, sedangkan amilopektin rantainya bercabang. Endosperm juga mengandung protein 10-15%. Protein tersebut berupa albumin, gluten, dan globulin. 90% dari protein gandum berupa gluten. Gluten terdiri dari gliadin 50% dan glutenin 50%. Campurkan tepung terigu dengan air. Lalu aduk rata sampai terbentuk adonan seperti lem. Tambahkan lagi tepung terigu sampai membentuk adonan seperti bola. Adonan terlihat kasar. Sebenarnya, apa yang terjadi ketika kita mencampur tepung terigu dengan air? Ketika ditambahkan air akan menghidrasi parsial gliadin dan glutenin sehingga terbentuk gluten. Hidrasi parsial atau hidrasi sebagian ini akan melepaskan ikatan asam amino nonpolar dan asam amino yang mengandung sulfur, yaitu cysteine. Kemudian terbentuk ikatan hidrofobik yang lemah yang disebabkan oleh air dan ikatan disulfid yang kuat. Ikatan ini akan menyebabkan terbentuknya jaringan gluten yang kuat. Apa yang akan terjadi ketika kita menguli adonan? Gluten akan ditarik sehingga semakin elastis. Ketika proses menguli sudah mencapai 5-10 menit, maka adonan akan semakin elastis. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikatan hidrofobik dan ikatan disulfid putus. Kemudian akan terbentuk ikatan hidrofobik dan ikatan disulfid yang baru lagi. Proses ini membuat gluten semakin elastis. Sekarang, mari kita masukkan adonan tepung terigu dan air tadi ke dalam semangkok air. Pati akan larut dalam air, sedangkan gluten tidak larut dalam air. Ini adalah gluten. Salah satu sifat gluten adalah lengket dan elastis. Kemudian, udara akan dihembuskan pada jaringan gluten. Amati apa yang akan terjadi. Ternyata jaringan gluten mampu memperangkap udara dan cukup elastis sehingga tidak pecah. Saat proses baking, karena pemanasan, maka udara di dalam roti akan memuai dan terperangkap di dalam gluten. Ini menyebabkan volume roti meningkat saat baking. Mari kita belah roti yang sudah jadi. Struktur roti elastis disebabkan oleh gluten. Rongga udara di dalam roti disebabkan karena udara yang terperangkap di dalam gluten. Ada berbagai jenis tepung terigu dengan kandungan protein yang berbeda seperti pada tabel di kanan atas ini. Jika Anda akan membuat roti, maka tepung terigu manakah yang harus Anda pilih? Sekarang Anda sudah paham, bukan? Demikianlah peranan gluten pada pembuatan roti. Semoga bermanfaat ya.